Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dan masih tetap di channel yaitu Purworejo. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bab fikih ya, tentang bab fikih yang mana kemarin itu tentang puasa, dan kali ini kita akan membahas tentang wudhu, yang mana wudhu itu juga suatu hal yang penting yang mana perlu dilakukan dan harus dilakukan ketika ingin menjalankan ibadah pokok yaitu berupa sholat ya. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita nanti di sini akan membahas ya mengenai pengertian mulai dari pengertian, terus ada rukun, kesunahan, dan juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan juga nanti ada dalilnya ya. Ada dalilnya. Jadi setiap ibadah yang telah disyaratkan oleh Allah itu pasti ada dalilnya. Nah, untuk wudhu ini juga ada dalilnya. Sebenarnya sudah banyak ini dalilnya di dalam Al-Quran itu banyak, tapi yang kita ambil yang paling familiar dan paling umum di kalangan orang awam itu tepatnya di surat Al-Maidah ayat 6. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, itu dalilnya. Ya, dalilnya tadi di surat Al-Maidah ayat 6 yang mana bagi setiap orang mukmin dan nanti ketika ingin menjalankan sholat maka ya harus berwudu ketika dia berhadas ya hadas kecil. Ya, intinya dari pengertian dulu apa itu wudu. Jadi wudu itu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara yang telah ditentukan. Ya, dengan cara yang sudah ditetapkan. Kemudian langsung masuk ke pembahasan setelah pengertian dalil, kita langsung masuk ke fardu atau rukun. Rukunnya wudhu itu ada 6. Yang pertama itu ada niat. Untuk permasalahan niat ini sebenarnya yang paling ditekankan itu jangan was-was. Kayaknya dari orang-orang yang sering was-was ini bahaya karena nanti niatnya tidak sah. Jadi niat itu pakai bahasa apapun bisa. Intinya tetap dilakukan di dalam hati. Nah, ini bagi niat. Nggak usah dilafadzkan nggak apa-apa. Di dalam hati bisa. Niatnya juga nggak harus mengucapkan raful hadas. Tapi niat berwudu itu sudah cukup. Karena wudu itu mencakup menghilangkan hadas. Atau nanti dengan niat ingin melakukan sholat atau itu yang lain itu nggak apa-apa. Niatnya mungkin Anda hafal? Oh iya, tentunya ya, apalah ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu al-rafil hadasil azghari fardhulillahi ta'ala. Seperti itu niat wudu. Itu yang ini paling afdal, niat yang paling afdal seperti ini. Seperti yang tadi. Terus untuk masuk yang kedua, fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini ada batasannya. Mungkin batasannya dari panjangnya itu dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Sampai ke dagu ini. Kalau untuk lebar itu dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Mungkin dari telinga kanan dan sampai telinga kiri. Nah, ini harus dibasuh. Terus kalau untuk bagian yang sini ini juga harus. Ini harus dibasuh. Ini ada lengkungan ini juga harus dibasuh. Nah, itu batasan wajah wajib dibasuh. Wajah yang wajib dibasuh. Nah, untuk membasuh wajah dan juga niat ini harus dilakukan secara bersamaan ya, harus bersamaan. Jadi kok nanti tidak berbarengan antara niat dan juga membasuh wajah itu nanti. Ini membasuh wajah yang pertama ya. Membasuh wajah yang pertama itu nanti harus berbarengan. Ketika kok tidak berbarengan berarti nanti tidak sah intinya. Terus kemudian ada masuk ke yang ketiga ya, fardu yang ketiga membasuh kedua tangan.
Ini sampai siku-siku. Sampai siku-siku. Siku-sikunya itu harus ikut ya. Harus ikut. Harus Nah, ikut. harus Harus ikut. ikut Ini dibasuh. sebenarnya ada qaul ulama yang sampai siku-siku, tapi untuk ihtiyat ya kita harus berhati-hati. Nah, itu kita harus Dilebihkan sedikit. Dan nanti juga harus ketika nanti ada daging tumbuh juga harus dibasuh itu. Ketika ada daging tumbuh itu juga wajib dibasuh berarti. Atau nanti mungkin ya ada yang, mohon maaf ya sebelumnya, ada yang jarinya itu mungkin lebih ya, ada 6 ya itu juga kelebihan dari jari itu juga wajib dibasuh. Juga yang paling penting itu sebenarnya ini, biasanya orang-orang awam itu nggak tahu di bawah kuku. Di bawah kuku itu ada kotoran, lah itu juga harus dihilangkan. Untuk sampainya air ke bawah kuku. Nah, pokoknya ada kotoran-kotoran itu harus dihilangkan. Kotoran-kotoran yang sekiranya nanti menghalangi masuknya air sampai ke kulit ya, nanti dihilangkan. Terus yang selanjutnya ada mengusap ya, bukan membasuh. Jadi kali ini itu kalau tadi membasuh kedua tangan, kalau kali ini untuk kepala itu mengusap. Jadi beda ya mengusap dengan membasuh. Beda ya. Kalau membasuh itu mengalirkan air. Ya, mengalirkan air. Kepala itu mengusap. Nah ini juga kepala itu intinya sebagian kepala, rambut. Seumpama walaupun rambutnya satu itu juga wajib dibasuh. Nah pokoknya sebagian kepala. Seumpama ada permasalahan rambutnya panjang. Ya. Ini basuhnya di ujung itu juga bisa. Di ujung atau di pucuk rambut bisa. Itu selama masih di batasan kepala. Dan nanti kalau perempuan ya. Kalau kaum Hawa rambutnya panjang, seumpama panjang melebihi kepala di sini. Lah ini ujungnya dibasuh ini tidak sah. Tidak sah karena sudah melebihi batasan kepala. Gitu. Kalau cowok seperti kita nggak apa-apa ya, berarti di ujungnya saja tidak apa-apa. Misalkan rambutnya nggak panjang, nggak melebihi batasan kepala. Terus selanjutnya ada membasuh kedua kaki ya. Membasuh kedua kaki. Ini batasannya sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Dibasuh. Ya seperti tangan tadi harus dibersihkan kuku-kukunya. Jadi diikutkan mata kakinya, diikutkan dibasuh, dan untuk ihtiyat juga mungkin dilebihkan sedikit. Terus selanjutnya ada ini tadi yang terakhir ya. Rukun yang terakhir adalah tertib. Jadi urut dari niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kepala, sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Nah, ini harus tertib. Nggak boleh membasuh kedua tangan kemudian membasuh wajah, nggak boleh. Nanti nggak sah karena nggak tertib. Jadi sudah harus sesuai dengan yang telah ditentukan ya. Umpama seperti tadi ada masalah nanti ketika di kolam renang. Ya kalau di kolam renang misalkan kan harus tertib ya. Kalau di kolam renang atau kita mandi di kali, mandi di kali kan itu sudah masuk, tubuh itu sudah masuk di air semua. Nah itu kan gimana itu? Nanti ketika kok tertib diniati ketika mau loncat ke dalam, lah itu diniati wudhu itu sudah cukup karena sudah terbasuh semua. Sudah otomatis tertib ya. Otomatis tertib. Nah itu dari rukun wudhu. Langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang kesunahan. Sunnah itu sebenarnya banyak sekali karena sunnah itu masih bahas. Sunnah itu sangat banyak. Jadi ya kita bahas yang inti-intinya saja, yang mudah-mudah saja kita bahas. Yang mudah dilakukan. Ya? Mudah dilakukan. Kalau di sini ada yang pertama itu membaca Bismillah. Ya, sebelum wudhu ya. Kita itu disunahkan membaca Bismillah. Nah ini ada permasalahan juga ketika nanti kok di kamar mandi atau di jeding. Ini kan ada dalil yang dilarang mengucapkan Asmaul Adzam di dalam kamar mandi. Nah ini gimana menanggapi seperti ini? Nah, kita itu ya menanggapi seperti ini, membaca Bismillahnya itu di dalam hati. Bismillahnya itu di dalam hati. Jadi nggak perlu dilafatkan ya, perlu mendapatkan kesunahan tadi. Cukup di dalam hati sudah sunah. Bahkan nanti ketika kok dilafatkan, hukumnya malah makruh. Malah berbeda. Ya, berbeda hukum. Nanti malah makruh ketika dilafatkan. Masuk ke makruh. Jadi nanti kok kita itu membaca Bismillah, sebenarnya Bismillah itu sunnah ketika sebelum wudhu. Tapi kok kita nanti wudhunya bukan di tempat wudhu, misalkan di dalam kamar mandi, yang mana di kamar mandi itu tidak boleh mengucapkan Asmaul Adzam atau nama-nama yang diagungkan, yang dimuliakan.
nanti itu malah yang sebenarnya sunnah itu malah menjadi makruh ya. Iya. Kalau diucapkan dilafadzkan. Jadi biar kita tetap mendapat kesunahan, kalau dalam kamar mandi itu Cukup di dalam hati. cukup di dalam hati mengucapkan bismillahnya. Terus untuk sunan yang berikutnya ada membasuh kedua telapak Tangan lah ini tangan. sebelum wudhu juga ini harus dibasuh kedua tangan karena tangan Bersihkan, itu gitu. bersihkan ya, karena tangan itu sering kita gunakan untuk beraktivitas, jadi sering kotor. Jadi kita sebelum wudhu itu setelah mengucapkan bismillah atau bareng ini dibersihkan. Basuh dulu. Basuh tangan. Apalagi ini musim-musim Corona. corona, Nah, ini COVID-19 mungkin malah lebih disunahkan lagi. disunahkan lagi. Membasuh telapak tangan sebelum wudhu. Terus selanjutnya ada berkumur dan juga istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, diserot gitu ya. Diserot. Nah ini juga sunnah, berkumur itu sunnah. Berkumurnya ya jangan biasa ya, berkumur di pokoknya di dalam manu itu sampai ke gigi-gigi itu ya, sampai bersih lah, bersih, sekiranya ya. bersih. Ya. Sekiranya. Ini caranya yang paling afdal itu caranya dengan bareng antara berkumur dan memasukkan air ke hidung itu bareng. Nah, ini jadi nggak cuma ada satu cara tapi ada beberapa cara ya. Nanti sebenarnya masih banyak tapi ya itu yang paling afdal seperti itu. Jadi nanti ada kalanya bisa berkumur terus kemudian memasukkan air dalam hidung serot. Ada kalanya nanti yang lebih afdal itu barengan. Jadi memasukkan air dalam mulut dan hidung itu barengan. Jadi begini gitu langsung bareng gitu. Terus itu yang paling afdal. Yang paling afdal itu. Terus kemudian yang selanjutnya, kesunahan yang selanjutnya ada membasuh seluruh kepala. Nah, ini menanggapi karena ini ada kaul ulama lain. Kalau mazhabnya Imam Maliki ini membasuh kepala itu wajib semuanya. Kalau di Mekah itu seperti itu. Tapi karena kita Syafi'iyah, nah itu sebagian saja. Itu masuknya sunnah karena menanggapi atau berhati-hati dalam menanggapi dua kaul ini. Gitu. Terus untuk caranya sendiri mungkin ada yang cara-cara yang disunahkan ketika membasuh. Caranya itu ya seperti ini lah. Kepalanya di dua jari ini diginikan terus ditarik ke belakang. Itu sunnah. Sunnahnya seperti itu tadi ya, sunnahnya apa? Tata caranya dapat kesunahan membasuh seluruh kepala. Jadi membasuhnya itu seluruh kepala juga sunnah. Terus cara seperti tadi juga sunnah itu. Terus kemudian ada membasuh telinga. Membasuh telinga. Jadi telinga itu sebenarnya sunnah. Ya, sunnah membasuh telinga itu enggak rukun tapi sunnah. Wajib berarti. Sunnah. Jadi telinganya itu yang dibasuh ya bagian luar dan dalam. Ya. Dan zahir dan juga batin. Membasuhnya seperti ini, ya. Seperti ini diputar. Terus kemudian ada menyela-nyelai jenggot yang tebal. Ya, kalau jenggotnya tebal itu sunnah dicela-celai. Kalau jenggotnya tipis itu malah wajib. Ketika kok jenggotnya tipis-tipis seperti saya ini, itu nanti wajib. Malah wajib untuk menyela-nyelai. Tapi ketika jenggotnya nanti tebal malah sunnah. Jadi batasan tebal atau tipis itu ketika nanti kok si mukhatab atau orang yang diajak bicara misalkan seperti ini, itu sudah tidak bisa melihat kulit janggut ya. Itu sudah tidak terlihat dari majelis takhatub seperti ini, itu sudah dikatakan tebal, jenggotnya sudah tebal. Nah, ini untuk pria, nanti beda lagi untuk perempuan ya. Kalau perempuan itu ada yang berjenggot. Ya. Nah, ini baik tebal atau tipis tetap wajib. Jadi kalau perempuan nanti baik jenggotnya itu tebal ataupun tipis, jadi itu wajib semua. Beda dengan laki-laki, kalau tebal itu mendapat kesunahan, kalau tipis malah wajib. Seperti itu. Terus selanjutnya kesunahan yang berikutnya ada menyela-nyelai jari-jari tangan dan juga jari kaki. Nah, itu sunnahnya itu disela-selai seperti ini. Seperti kita membasuh tangan tadi, ya disela-selai ketika membasuh tangan, nah basuh kaki disela-selai sunnah. Kemudian
setelah ada menyela-nyelai jenggot, menyela-nyelai kaki, jari kaki dan juga jari tangan, itu ada mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri, mendahulukan anggota bagian kanan daripada bagian yang kiri. Kemudian ada menigakalikan atau sampai 3 kali ya, taslis ya. Itu hukumnya sunnah. 3 kalikan setiap anggota yang kita basuh itu hendaknya 3 kali. 3 kali basuhan. Banyak caranya. Ada yang kanan, kemudian kiri. Ada yang kanan 3 kali. 3 kali, kiri 3 kali. 3 kali. Bisa. Banyak caranya. Menurut kaul ulama yang mana terserah. Jadi taslis itu juga termasuk kesunahan. Ya, sunnah. Tapi kok nanti lebih, misalkan lebih dari 3 3 kali, itu malah makruh. oh malah makruh hukumnya. Ketika kok lebih dari 3, sunnah kan 3 kok Ya. sampai 4 kali lah, ini malah makruh. Masuknya karena israf ya. Israf. Maksudnya itu israf. Kalau lebih dari 3 kali itu israf atau berlebihan ya, berlebihan menggunakan Enggak boleh. air. Mubadir. Enggak boleh, hukumnya makruh. Terus yang berikutnya itu ada mualah. Atau berkesinambungan. Ya, berkesinambungan Di antara antara anggota satu dan yang lain itu berkesinambungan. Ada batasannya itu apabila anggota yang pertama itu tidak sampai kering untuk memindah ke anggota yang lain. Itu batasannya. Batasan untuk mualah ya, berkesinambungan. Bisa dinamakan kesinambungan itu ketika suatu anggota yang dibasuh terus mau membasuh anggota berikutnya, itu yang anggota yang dibasuh pertama itu belum kering ya. Itu batasan mualah. Ya itu tadi kesunahan lah. Seperti itu. Ya. Masih banyak sebenarnya, tapi ya cukupkan seperti itu aja. Ya yang sering dan mudah dilakukan. Terus langsung selanjutnya masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan wudu. Itu kalau di dalam kitab takrib atau Fathul Qorib itu ada 5. Ya, ada 5. Untuk yang pertama itu yang membatalkan wudu itu ketika keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Maksudnya kubul ataupun dubur ya. Itu ada keluar sesuatu. Baik nanti sesuatunya itu biasa atau tidak. Seperti contohnya ketika keluar kelereng ataupun batu atau yang lain. Ya ketika menelan kelereng atau ya itu tetap wajib batal wudunya. Wudunya batal ketika kok misalkan yang keluar itu bukan semestinya bukan kotoran yang biasanya. Seperti kita misalkan pas anak kecil itu main-main kelereng. Ya. Tahu apalah itu benda-benda kan biasanya suka dimakan terus tertelan kok masih nanti keluarnya itu utuh bentuk kelereng, berarti itu tetap pokoknya keluar membatalkan ya. Pokoknya ada benda yang keluar dari 2 jalan tersebut nanti membatalkan wudu. Terus untuk selanjutnya ya yang membatalkan itu ketika bersentuhan ya. Bersentuhan dengan lawan jenis laki-laki dan perempuan. Ini ketika kok bersentuhan seperti ini itu tanpa penghalang ya, ini yang mahram ya, bukan mahram ketika kok bersentuhan itu batal. Jadi bersentuhannya itu ketika kok laki-laki dan perempuan itu nanti bukan mahram dan tanpa penghalang. Ada penghalang, contohnya ada kain atau kresek atau yang lain itu nggak apa-apa. Dan juga ketika kok nanti lawan jenis tapi kok nanti masih mahram, berarti enggak apa-apa. Seperti ibu kita, itu enggak apa-apa. Yang sedarah gitu ya, enggak apa-apa. Selanjutnya yang membatalkan wudu yaitu memegang kemaluan. Baik punya kita sendiri atau yang lain. Kemaluan baik nanti kubul atau dubur, kok dipegang, bahasanya itu masu ya. Kalau dipegang itu batal. Cuma saya megang kemaluan orang lain. Lah ini yang batal saya, bukan orangnya. Gitu. Bukan yang dipegang ya. Bukan yang dipegang. Beda seperti ketika kalau megang perempuan tadi. Itu yang batal kedua-keduanya. Jadi ada perbedaan bahasa di sini ya. Ada lamsu, lamsu sama masu. Ketika lamsu itu
batal kedua-duanya kalau ketika masuk itu nanti salah satu Ya, salah satu yang memegang. saja. Ya, terus berikutnya ada Tidur. iya tidur. Tidur atau hilang akal. Nanti banyak yang hilang akal itu tidur gila, kok tiba-tiba gila, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba epilepsi, itu langsung batal. Tidur juga. Nah ini tidur ada ketentuannya. Nggak tahu mungkin kalau tidur itu tidak menetapkan pantatnya di tempatnya. Di bumi lah. Apa? Tidak di tempatnya. Iya. Ya, itu kok tidak ditetapkan, itu batal. Kalau tidurnya duduk itu nggak apa-apa karena masih menetapkan pantat di tempat duduknya. Nah, mungkin itu tadi ya pembahasan kita. Ya, nanti ketika ininya kalau ada kesunahan lagi setelah wudhu berdoa. Oh iya, setelah ada wudhu kesunahan yang tertinggal ya ini ya. Kesunahan yang tertinggal, berdoa, jangan lupa berdoa. Ya. Semuanya itu doa, itu semuanya sunnah. Doa itu nanti sunnah. Poin plus, jangan lupa kita itu sering melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kita Harus ulangi, menutupi dengan poin plusnya kesunahan. yaitu kesunahan. Ya. Jadi mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf karena kita juga masih pemula, nanti pemula dan juga masih belajar ya. Masih belajar, nanti kok ada kesalahan, mungkin nanti yang bagi kalian-kalian yang ingin mengkritik atau memberikan saran, nanti silahkan langsung klik ke kolom komentar dan silahkan kalian nanti mengkritik kami dan juga mungkin tim juga kurangnya seperti apa, silahkan memberi saran ataupun bisa nanti pertanyaan ya, memberikan pertanyaan atau bertanya-tanya tentang masalah wudhu ini. Ya, masalah wudhu ini nanti silahkan di kolom komentar. Ya, nanti komentar. Bisa saja jawabannya itu kita buat video ya. Ya bisa seperti ini juga. Ya, seperti atau ini. Kita atau langsung ini, di komentar langsung kita jawab juga bisa. Ya. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.